Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Gimana kabarnya anak-anakku sekalian? Kelas 10 tidak terasa ya, kita sudah masuk pertemuan ketiga lagi. Sudah masuk pertemuan ketiga, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang seputaran ilmu tajwid. Ya, setelah kemarin kita mengetahui tentang, sebentar ya, coba besarkan dulu. Kemarin kita telah mengenal pengertian ilmu tajwid, lalu faidahnya, sasaran ya, sasaran ilmu tajwid itu apa? Yang ketiga faidahnya, faidah apabila kita mempelajari ilmu tajwid. Dan juga sekarang akan kita lanjutkan kepada keistimewaannya. Keistimewaan ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini sangat istimewa ya. Sangat luar biasa, sangat mulia. Nah, kemuliaan ilmu tajwid ini karena ilmu tajwid itu adalah sebuah ilmu yang berkaitan langsung dengan kalamullah gitu. Dengan berkaitan langsung kepada Al-Qur'an. Kita mempelajari Al-Qur'an sebagai kalamullah ya. Kalamullah. Ketika kita membaca Al-Qur'an berarti kita itu membaca kalamullah, ngobrol sama Allah ya. Itu. Nah, supaya bacaan kita bagus, supaya bacaan kita baik sesuai dengan kaidah-kaidah yang harus dipelajari atau harus dikuasai di dalam Al-Qur'an, kita harus menguasai, salah satunya adalah ilmu tajwid ya. Salah satunya adalah ilmu tajwid. Nah, ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat mulia, sangat agung ya, karena langsung ilmu yang berhubungan dengan kalamullah, yaitu Al-Qur'an. Nah, hubungan kepada ilmu yang lain. Ini ilmu tajwid ini merupakan salah satu dari ilmu-ilmu Al-Qur'an ya. Ada hubungannya dengan ilmu-ilmu Al-Qur'an yang lainnya gitu ya. Kan ilmu Al-Qur'an itu banyak, ada ilmu yang membahas tentang tafsirnya ya. Ada yang membahas tentang asbabun nuzulnya gitu. Ilmu di dalam Al-Qur'an. Nah, salah satunya adalah ilmu tajwid gitu ya. Nah, berhubungan ilmu tajwid dengan ilmu tafsir, berhubungan dengan ilmu-ilmu yang lain gitu, yang berhubungan dengan Al-Qur'an gitu. Selanjutnya adalah dasar peletakan ilmu tajwid. Ya, dasar-dasar peletakan ilmu tajwid ini adalah siapa pencetusnya gitu, penciptanya, awal mula yang menemukan ilmu tajwid ini. Itu ya, kalau misalkan ilmu-ilmu yang lain kan ilmu-ilmu tentang matematika, nih, siapa yang menemukannya, awal mulanya gitu ya. Ilmu tentang fisika ya, ada ya asal mulanya yang menemukannya. Terus ilmu-ilmu tentang biologi siapa gitu ya. Para anak-anak IPA pasti tahu ya tentang biologi misalkan. Nah, kalau anak-anak IPS itu ilmu-ilmu tentang eh, sosial, misalkan psikologi, ya, siapa yang menemukannya, awal mula yang menemukannya gitu ya. Nah, kalau misalkan peletakan dasar-dasar ilmu tajwid nih, ini kebagi dua, yang ada praktek, ada yang secara teori ya, secara teoritis. Kalau secara praktek, yang pertama mempraktekannya itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sebab kalamullah
itu Al-Quran itu diturunkan melalui perantara malaikat Jibril kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama membacanya setelah Al-Quran itu diturunkan melalui malaikat Jibril, Rasulullah yang membacakannya. Lalu diikuti dengan para sahabat. Nah, para sahabat ini mendengar dari Rasulullah, ya, mendengar dari Rasulullah. Jadi mengikuti bacanya. Nah, bacaan para sahabat ini adalah bacaannya yang dibacakan oleh Rasulullah, lalu diikuti sama para sahabat. Itu para sahabat mendengar dari Rasulullah dan dibaca lagi. Itu ya. Jadi awal mulanya yang melafalkannya itu adalah Rasulullah sebagai pertama yang melafalkan Al-Quran dengan ilmu tajwid. Lalu diikuti dengan para sahabat. Nah, lalu para sahabat ini kan menerimanya dari Rasulullah. Nah, selanjutnya diteruskan oleh generasi berikutnya, yaitu tabi'in. Nah, tabi'in ini mendengar dari para sahabat. Ya, kalau para sahabat itu dari Rasulullah. Nah, kalau misalkan para tabi'in itu dari para sahabat. Nah, para tabi'in ini adalah orang-orang yang mengikuti sahabat Rasul, yang belajar kepada sahabat Rasul, gitu ya. Nah, setelah para tabi'in lalu diturunkan lagi dari para tabi'in ini ke tabi'in tabi'in, gitu ya, ke tabi'in tabi'in. Nah, tabi'in tabi'in ini mendengar daripada para tabi'in. Nah, terus gitu sampai kepada kita semua, gitu ya. Jadi yang pertama melafalkan ilmu tajwid, jadi peletakan pertama yaitu dasar-dasar ilmu tajwid dari segi praktek adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu diikuti dengan para sahabat, diikuti lagi oleh para tabi'in, diikuti lagi oleh tabi'in tabi'in, dan juga sampai kepada kita semua, diikuti oleh para ulama, ya guru-guru kita, gitu, sampai kepada kita semua melafalkan ilmu tajwid dalam segi praktek. Nah, kalau dalam segi teori ini berbeda-beda ya pendapatnya. Yang menemukan pertama kali ilmu tajwid ini, ada yang berpendapat bahwa yang pertama meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid itu adalah Ibnu Al-Aswad, ya, Ibnu Al-Aswad Ad-Dauli. Ada juga sebagian ulama lagi yang mengatakan Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam, ya. Ada juga yang mengatakan Al-Khalil Ibnu Ahmad Al-Farahidi, ya, dan juga ada lagi yang berpendapat bahwa yang menciptakan ilmu tajwid ini, yang menemukan ilmu tajwid ini adalah para imam qiraat. Ada juga yang seperti itu, ya. Jadi kita pahami bahwa ilmu tajwid ini adalah ilmu yang sangat agung, sangat mulia, dan wajib untuk kita melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid. Ya, kalau kita melafalkan Al-Quran, membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid, berarti kita mengikuti jejak Rasul, ya, mengikuti jejak Rasul, mengikuti jejak para sahabat, mengikuti jejak para tabi'in, mengikuti jejak para tabi'in, ya, atba'u tabi'in, para ulama, ya, dan juga mengikuti jejak guru-guru kita. Jadi ilmu kita itu nyambung, ya, nyambung gitu, mengikuti para ulama-ulama lainnya, ya, baik yang secara qiraat maupun secara praktek, gitu ya. Itu adalah dasar peletakannya. Penamaan ilmu. Nah, kenapa ini dinamakan ilmu tajwid? Itu karena kembali lagi kepada pengertiannya, ya, bahwa tajwid itu artinya adalah membaguskan bacaan. Dan ilmu yang membahas tentang kajian-kajian keindahan membaca Al-Quran itu adalah ilmu tajwid, gitu ya. Jadi kembali lagi kepada artinya.
ya. Artinya ilmu tajwid ini adalah membaguskan bacaan Al-Qur'an gitu ya. Tajwid ini membaguskan bacaan gitu. Melafalkan huruf-huruf eh, dari huruf-huruf Al-Qur'an sesuai dengan tempat keluarnya hak dan mustahak di dalam huruf-huruf tersebut. Itu adalah tajwid. Nah, dan ilmu yang membahas tentang kajian-kajian keindahan membaca Al-Qur'an ini adalah ilmu tajwid. Itu ya. Nah, sumber pengambilan hukumnya ilmu tajwid ini diambil dari Al-Qur'an ya. Dari Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila, dari situ ya, dari Al-Qur'an, dan juga As-Sunnah dari hadis-hadis Rasul gitu ya. Zayyinu sautakum, eh, zayyinul Qur'an bi aswatikum. Perbaguslah bacaan Al-Qur'an kalian dengan suara kalian gitu dah. Jadi harus kita itu dituntut oleh syariat, oleh Al-Qur'an, oleh As-Sunnah untuk membaguskan bacaan-bacaan Al-Qur'an kita. Nah, dan juga ijma para ulama ya, karena ilmu tajwid ini teorinya ditemukan oleh para ulama gitu ya, para ulama gitu. Jadi sumber pengambilan disiplin ilmu tajwid ini adalah dari Al-Qur'an ya, dari Al-Qur'an itu. Jadi kalau kita mempelajari ilmu tajwid berarti mempelajari Al-Qur'an sekaligus mengamalkan Al-Qur'an ya, karena perintah Allah di dalam Al-Qur'an itu adalah untuk membaguskan bacaan Al-Qur'an ya. Di dalam surat Al-Muzammil yang tadi Bapak bacakan ya. Waratilil Qur'ana tartila, dan rotil itu baca ya. Baca Al-Qur'an ini tartila, dalam keadaan tartil gitu ya, jelas sesuai dengan makhraj hurufnya gitu ya. Dan juga sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul juga membaca Al-Quran ini dengan eh, tartil ya, dengan tartil gitu, dan juga ijma para ulama itu ya. Nah, langsung saja kita ke praktek ya. Kita ke praktek. Di pertemuan yang ketiga ini kita akan praktek yaitu surah Al-Kafirun. Kita akan membaca bersama-sama surah Al-Kafirun, dan juga nanti akan Bapak tugaskan kalian untuk membuat voice note, membuat bacaan di dalam bentuk voice note atau dalam bentuk video, dan bacaan-bacaan kalian silahkan dikirimkan ke Google Classroom yang ini ya. Dan atau kalau misalkan ada kesulitan ke Google Classroom, boleh dikirimkan melalui WA group ya. Jangan dikirimkan melalui Japri ya, WA pribadi. Jadi Wafri jangan ya. Karena kenapa Bapak bukan melarang ya. Jadi kalau ke WA pribadi itu nantinya akan ketumpuk-tumpuk sama yang lain ya kan. Kelas Bapak itu banyak ya, ada berapa, 11 kelas ya di sini. Kalau misalkan kalian ngirimnya ke WA yang Japri, itu berarti akan ketumpuk dengan yang lain ya. Kadang-kadang kan kalian sedang kalian mengirimkan bapaknya sedang ngajar atau sedang melihat tugas kelas yang lain, jadi tidak sempat untuk keperiksa gitu. Kalau misalkan melalui grup atau melalui Google Classroom, mudah nanti Bapak untuk memeriksanya gitu ya. Jadi kalau misalkan nanti ada yang nggak keperiksa, ya boleh jadi ngirimnya ke WA pribadi ya, bukan ke grup gitu. Jadi kirimkan ke grup ya. Kalau misalkan yang sempat Bapak balas ya, suka Bapak
anjurkan untuk silahkan dikirimkan ke grup gitu ya. Tuh. Langsung saja ya kepada surah Al-Kafirun. Bapak yang akan membaca pertama. Setelah kalian mendengar bacaan Bapak, silahkan ulang kembali bacaannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Wala ana 'abidum ma 'abadtum. Wala antum 'abiduna ma a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Nah, silakan ya baca masing-masing. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan boleh dilontarkan di Google Classroom ataupun di WA Group ya. Selanjutnya untuk tugas. Nah, ini tugasnya. Nah, jadi tugas kalian adalah membaca surah Al-Baqarah ya. Ini teh surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 8 saja ya. Kalau ini kan sampai 10 boleh dibaca sampai 10 juga boleh. Tetapi minimal kalian membaca sampai ayat 8 agar voice note-nya tidak terlalu panjang ya. Kalau voice note-nya terlalu panjang juga ya ngedownload-nya lumayan gitu. Gitu ya. Jadi boleh kalian juga masukkan ke YouTube terlebih dahulu agar ketika mengirimkan tugas itu tinggal linknya saja ya. Bapak lihat di YouTube-nya misalkan boleh ya, ataupun langsung voice note juga boleh, langsung video juga boleh gitu. Ya, asalkan kalian mengumpulkan tugas. Nah, kalau yang kemarin belum mengumpulkan tugas gimana? Boleh ya, boleh dikumpulkan sebagai susulan ya, sebagai susulan gitu. Kalau bisa setiap pertemuan, setiap ada tugas dikumpulkan ya, karena di dalam BTQ ini pasti BTQ itu membaca Al-Qur'an ya. BTQ itu membaca Al-Qur'an. Jadi pasti ada tugas terus ya, ada tugas terus. Karena supaya kelihatan bacaan Al-Qur'annya. Itu ya. Jadi baca surah Al-Baqarah ayat 6 sampai 10 atau sampai 8. Boleh ya, boleh sampai 8, boleh sampai 10 gitu. Nah, gimana katanya yang belum baca, yang belum bisa baca Al-Qur'an, silahkan baca semampunya. Nah, dan kalau untuk yang khusus ini, khusus yang belum bisa sama sekali baca Al-Qur'annya, selain baca ini juga diharapkan mengikuti video yang kedua ya. Silahkan Bapak kirimkan di sini 2 video ya yang tilawatinya gitu. Kalau yang sudah bagus membacanya ya nggak apa-apa ya, yang nggak ngelihat yang kedua juga itu adalah tilawati ya. Tetapi kalau misalkan mau menambah-nambah ilmu silahkan ya, lihat juga video yang keduanya. Mungkin segitu ya untuk pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menyelesaikan pembelajaran dalam keadaan baik dan juga kita diberikan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mempelajari Al-Qur'an. Ya. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.